Kok bisa-bisanya ada oknum dokter yang menjadi menyimpang begini? Menurut saya justru pertanyaan terbesar sekali lagi tidak tertuju kepada psikotesnya, tapi pada pengawasannya. Gak usah tiap tahun, tiap bulan dites kejiwaan pun selama tadi sistemnya tidak baik, ya tetap ada pelanggaran. Relasi kuasa dan adanya kesempatan menjadi salah satu faktor penyebab kekerasan seksual. Di tahun 2024, lebih dari 80% perempuan Indonesia bahkan mengalami kasus pelecehan seksual. Ironisnya, kasus eksploitasi seksual kini juga tak mengenal batas usia. Terlebih para pelaku adalah orang-orang yang justru berprofesi sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Baru-baru ini kasus kekerasan seksual bahkan dilakukan para oknum dokter di ruang pemeriksaan. Agar tak menjadi korban kekerasan seksual, kita perlu menambah literasi menjadi pihak yang tak mudah diperdaya. Sejumlah kasus kekerasan seksual kini marak di lingkungan instansi kemanusiaan. Lalu, apa motif di balik ini semua? Antara kuasa, nafsu buta, dan sakit jiwa. Saya, Syafaati Suryo, inilah Inside Story. Pemirsa, Dokter Residen Anestesi Unpad Priguna Anugrah Pratama terancam 17 tahun penjara atas kasus pemerkosaan yang dilakukan di rumah sakit. 3 wanita menjadi korban pemerkosaan, 2 diantaranya pasien dan 1 anak pasien. Priguna Anugrah Pratama, Dokter Residen Anestesi Universitas Padjadjaran Bandung, resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerkosaan. Polda Jawa Barat menjerat pelaku dengan pasal berlapis Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman hukuman 17 tahun penjara. Perbuatan kejinya terungkap dari laporan yang dibuat oleh korban FH, anak dari seorang pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Priguna diduga melakukan tindak kekerasan seksual saat bertugas jaga di ruang IGD Rumah Sakit Hasan Sadikin dengan modus membius korbannya saat pengambilan sampel darah untuk donor. Dari hasil penyidikan, polisi kemudian mengungkap jumlah korban pemerkosaan dokter cabul ini bertambah tak hanya 1 orang, melainkan 3 orang. Selain anak pasien, pelaku juga diduga mencabuli 2 pasien Rumah Sakit Hasan Sadikin dengan modus yang sama. Dua-duanya kebetulan pasien. Pasien itu di peristiwa yang berbeda dan juga korban berbeda, waktu yang berbeda. Itu beda waktu dan beda beda orangnya. Tapi pelaku sama itu. Untuk kronologinya masih akan dilakukan. Nanti kalau pendalaman terhadap para korban, nanti kalau sudah kita mendapatkan keterangan korban, nanti kita beritahukan ke rekan-rekan semua. Sejauh ini penyidik kepolisian telah melakukan pemeriksaan terhadap 13 saksi guna pengembangan kasus pemerkosaan ini. Polisi juga telah melakukan olah TKP lanjutan untuk mengumpulkan barang bukti dan sampel swab dari tempat kejadian perkara di ruang perawatan pasien. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia, Veronika Tan, mendatangi Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Veronika menilai korban pemerkosaan dokter PPDS harus diberi pendampingan trauma psikologis. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia, Veronika Tan, mendatangi Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung Senin siang lalu. Kedatangan Veronika untuk melihat secara langsung kondisi tempat peristiwa pemerkosaan oleh oknum dokter residen Unpad terhadap pasiennya di rumah sakit ini.
Veronica kemudian berkeliling dan melihat langsung gedung MCHC lantai 7, lokasi tempat pelaku melakukan tindak kekerasan seksual terhadap pasiennya. Jadi hari ini kita mencoba melihat permasalahannya itu di mana. Kita ingin ada hukum jerah. Jadi ada efek jerah dari hukuman maksimal. Jadi ini adalah seorang oknum sebenarnya yang berbaju dokter ya. Jadi tidak menginiin hanya karena seorang oknum yang memang bermasalah, tapi bagaimana hukum yang setimpal, yang semaksimalnya untuk diberikan, karena korban itu kan ada trauma, jalan hidupnya masih panjang. Bagaimana menolong korban itu sampai bebas dari trauma, belum lagi efek-efek yang terjadi akibat ya tanda petik perlakuan kekerasan seksual ini ya. Jadi dari Kementerian PPPA tentu akan mendorong terus mengawal kasus ini. Kementerian PPPA akan terus mendorong dan mengawal kasus ini. Veronica berharap pelaku diberikan hukuman semaksimal mungkin. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fingran melaporkan. Sebelumnya, polisi mengungkap 3 korban pemerkosaan oleh dokter residen Unpad Priguna Anugrah Pratama dibius dan diperkosa dengan modus yang sama. Polisi juga pastikan aksi keji tersebut dilakukan pelaku seorang diri. Tim gabungan Puslap-4 Mabes Polri dan Polda Jawa Barat menggelar olah TKP ulang dalam kasus pemerkosaan yang dilakukan dokter residen anestesi Unpad Priguna Anugrah Pratama terhadap 3 korban di lantai 7 gedung MCHC Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Petugas mengambil ulang sampel swab dari tempat tidur di dalam ruang rawat yang belum difungsikan yang berada di bagian ujung lantai 7 gedung MCHC. Hal ini dilakukan setelah dalam olah TKP awal, petugas menemukan 5 jenis obat bius di lokasi tersebut. Polisi memastikan pelaku beraksi seorang diri dengan memanfaatkan kondisi ruang perawatan yang tidak terkunci dan belum difungsikan. Polisi mengungkap sebelum melakukan aksinya, pelaku diduga telah mempelajari situasi di gedung baru rumah sakit dengan menaiki lift hingga lantai 6 dan mengakses lantai 7 melalui tangga darurat. Nanti kita belum ya. Tapi jumlahnya banyak nggak? Tidak terlalu banyak juga, tapi ya ada cukup potong bius dulu. Bius selama 4 jam, maksudnya dari jam 1 sampai... Ada yang lama, ada yang kebetulan korban kan ada yang 1 jam, ada yang sampai 3 jam lebih. Nah, kalau yang kedua korban ini yang terbaru tadi itu biasanya berapa jam tuh? Yang pertama sekitar 4 jam, yang kedua sekitar 1 jam. Dalam kasus ini, 3 wanita menjadi korban pemerkosaan oleh seorang dokter residen anestesi di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. 1 di antaranya merupakan anak pasien, sementara 2 korban lainnya merupakan pasien. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana, iNews melaporkan. Keluarga korban pemerkosaan kecewa terhadap layanan Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Pasalnya, pasca kejadian, pihak RSHS dinilai lepas tangan. Bentuk koreksi besar untuk rumah sakit saya tekankan di sini. Setelah kejadian adik saya dan pasca kejadian itu masih ada tindakan dari pihak keamanan yang masih belum mencerminkan pelayanan. Ya, terlepas ini oknum atau apa, saya minta ditindak lanjuti. Jangan sampai orang lain merasakan hal seperti ini. Orang lagi keadaan berkabung, ayah kita juga waktu itu sedang dirawat dan akhirnya sekarang sudah meninggal. Harus menghadapi sikap seperti itu dari pihak rumah sakit. Inilah ungkapan kekecewaan keluarga korban pemerkosaan dokter residen PPDS Fakultas Kedokteran Unpad saat dihubungi melalui telepon selularnya. Di hadapan awak media, pihak keluarga menyesalkan tindakan serta pelayanan karyawan dan keamanan Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Pihak RSHS tidak memberikan pendampingan psikologis kepada korban. Hingga kasus hukum berjalan, RSHS Bandung belum memberikan keterangan. Padahal jelas-jelas tempat kejadian perkara berada gedung MCHC lantai 7 RSHS. Bahkan pasca kejadian, pihak RSHS lepas tangan baik untuk pendampingan psikologis maupun lainnya. Belum ada pernyataan bela sungkawa untuk ayah saya, pernyataan
maaf terhadap adik saya sebagai korban. Secara resmi dari rumah sakit kita belum menerima itu. Tapi saya harap terlepas dari permintaan maaf, ini satu bentuk koreksi ya, satu bentuk koreksi untuk rumah sakit supaya memperbaiki semua karyawan dan semua kinerja karyawan itu benar-benar dikontrol dengan baik gitu, supaya pasien yang lain tidak ngalamin hal-hal yang kayak begini lagi. Sementara itu, setelah dilakukan pengembangan oleh kepolisian, akhirnya terdapat 2 korban lainnya, namun belum ada laporan resmi dari para korban. Pihak kepolisian mengetahui korban baru setelah adanya laporan dari pihak rumah sakit bahwa terdapat 2 korban lagi, yakni berstatus pasien. Dua-duanya kebetulan pasien. Pasien itu di peristiwa yang berbeda dan juga korban berbeda, waktu yang berbeda. Itu beda waktu dan beda beda orangnya. Tapi pelaku sama itu. Untuk kronologinya masih akan dilakukan nanti pendalaman terhadap para korban. Nanti kalau sudah kita mendapatkan keterangan korban, nanti kita beritahukan ke rekan-rekan semua. Sementara pihak penyidik kini telah melakukan pemeriksaan terhadap 13 saksi guna pengembangan kasus pelecehan yang dilakukan dokter residen PPDS Unpad di RSHS Bandung. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Praitno melaporkan. Pemirsa, tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan dokter PPDS Unpad kepada keluarga pasien yakni FH 21 tahun dikecam keras oleh tim kuasa hukum korban. Kuasa hukum korban meminta agar pelaku dihukum berat atas perbuatannya dengan pasal tambahan. Tindakan kejahatan kekerasan seksual yang dilakukan dokter PPDS Unpad kepada korban dikecam keras tim kuasa hukum. Kuasa hukum korban juga menyayangkan terkait sempat adanya surat perdamaian yang terdapat identitas korban yang disebarluaskan oleh kuasa hukum pelaku kepada media sehingga menambah tekanan kepada korban. Tim kuasa hukum menegaskan tidak ada ruang damai bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Kuasa hukum korban berharap tidak terjadi kasus serupa di masa mendatang, terlebih dilakukan di rumah sakit yang seharusnya aman bagi pasien. Ramai saat ini kuasa hukum korban sangat mengecam tindakan seseorang tersangka dokter residen anestesi inisial PAP yang berusia 31 tahun, yang dimana seorang dokter ini yang seharusnya memberikan kesehatan untuk pasiennya, tapi malah menimbulkan perbuatan sakit secara fisik dan psikis. Kejahatan tindak kekerasan seksual sangatlah tidak dibenarkan. Kejahatan tindak pidana kekerasan seksual ini ialah tergolong extraordinary crime, kejahatan yang sangat luar biasa yang berdampak luas terhadap masyarakat. Tentunya kami tegaskan dari Jabar Bantuan Hukum tidak ada lagi ruang bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Buntut dari kasus pemerkosaan oleh dokter PPDS Priguna Anugrah, Menkes Budi Gunadi Sadikin membekukan program pendidikan dokter spesialis atau PPDS Anestesi FK Unpad dan Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Kementerian Kesehatan membekukan program PPDS Anestesi di Universitas Pajajaran. Pembekuan ini buntut dari kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh oknum dokter PPDS di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung kepada keluarga pasien. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membekukan program ini selama 1 bulan untuk dievaluasi. Kita akan freeze dulu anestesi di fakultas saya untuk lihat kekurangannya yang mana. Kalau kita perbaiki sambil jalan freeze dulu. Kita stay pilih. Kita mau mengasah dari dengan kerja yang benar-benar baru sehingga dia kasih. Yang ketiga, ini kan bisa dicegah. Ini kan masalah kejiwaan masyarakat.
sekarang Kemenkes mewajibkan semua peserta yang mau masuk harus tes yang dahulu. Kementerian Kesehatan akan mencabut surat tanda registrasi dan surat izin praktik milik pelaku. Hal ini dilakukan untuk memberikan efek jera kepada tenaga kesehatan yang melanggar aturan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menanggapi kasus pemerkosaan dokter residen di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Deddy meminta ada seleksi ketat bagi calon tenaga medis. Orang nomor 1 di Jawa Barat ini meminta hukum berdiri tegak dan memberikan sanksi yang tegas tanpa pandang bulu kepada pelaku pemerkosaan keluarga korban di RSHS Bandung. Demi mengembalikan kepercayaan terhadap perguruan tinggi dan dunia kedokteran, pelaku harus dihukum berat. Ia juga meminta adanya seleksi ketat bagi yang masuk ke dunia kedokteran. Jadi hukumannya harus tegas dan harus cepat diambil keputusan yang bersifat hukuman dari perguruan tingginya. Karena apa? Karena itu kepercayaan. Kemudian yang berikutnya adalah mengevaluasi rekrutmen dokter. Artinya ada aspek-aspek yang terpenuhi. Kita jujur di hari ini yang masuk ke dokter itu yang punya duit. Oke, pinter aja nggak cukup. Menanggapi maraknya kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum tenaga medis, psikolog forensik Reza Indragiri menyebut usulan tes kejiwaan rutin tidak menjadi jaminan, melainkan harus adanya fungsi pengawasan yang baik. Tidak habis pikir kalau masyarakat masih menganggap bahwa psikotes itu adalah segala-galanya. Seolah-olah siapapun, termasuk dokter yang lolos dari psikotes, maka selamanya dia akan berkelakuan baik. Selamanya dia akan berkepribadian normal. Padahal tidak demikian. Kondisi psikologis manusia itu dinamis, fluktuatif. Kadang baik, kadang buruk, kadang normal, kadang abnormal, kadang tinggi, kadang rendah, kadang stabil, kadang tidak stabil. Intinya seseorang yang hari ini sudah dikenakan psikotes dan katakan hasilnya positif, tidak jaminan bahwa besok, lusa, dan seterusnya dia akan terus-menerus positif. Karena itu, ketimbang terus-menerus bicara tentang bagaimana nih pertanggungjawaban psikotesnya, kok bisa-bisanya ada oknum dokter yang menjadi menyimpang begini? Menurut saya justru pertanyaan terbesar sekali lagi tidak tertuju kepada psikotesnya, tapi pada pengawasannya. Seseorang yang merasa diawasi terus-menerus, seakan-akan ada CCTV yang selalu memelototi tindak tanduknya, itu yang akan memunculkan kesadaran bagi individu yang bersangkutan untuk mengendalikan perilakunya. Ikatan Dokter Indonesia tidak menampik usulan tes kejiwaan rutin bagi para dokter. Namun IDI tetap menekankan pemerintah harus memperbaiki sistem praktik kedokteran. Ada usulan tiap tahun dites kejiwaan. Nggak usah tiap tahun, tiap bulan dites kejiwaan pun selama tadi sistemnya tidak baik, ya tetap ada pelanggaran. Itu loh. Karena kejiwaan itu kan munculnya setiap saat. Pada saat normal di tes kejiwaannya normal, nggak ada masalah. Di saat saya kelelahan, kemudian saya nggak punya uang, punya pasien secantik Mbak Anita, ya tergoda lah, ya kan, gitu loh. Artinya itu hal-hal yang manusiawi. Ada niat, kalau nggak ada kesempatan itu nggak akan terjadi. Dan juga mungkin ada juga kriminal juga lah, hal-hal yang kriminal. Jadi memahami kasus Bandung itu harus holistik, tidak hanya pelaku. Pelaku tangkap selesai penjara, pecat misalnya dari ini selesai. Tapi next-nya bagaimana? Polisi masih terus menyelidiki kasus dugaan pencabulan dokter kandungan terhadap puluhan pasiennya di Garut, Jawa Barat. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.